tahun 2025 akan terukir dalam ingatan Indonesia sebagai tahun terjadinya skandal yang mengguncang negara. Pertamina, perusahaan minyak dan gas negara yang sangat besar, berada di pusat badai korupsi. Dampak keuangannya sangat mengejutkan, mencapai kerugian negara sebesar 193,7 triliun. Angka ini, setara dengan 11,85 miliar dolar Amerika Serikat, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh negeri, membuat warga dan para ahli sama-sama terguncang oleh besarnya pengkhianatan tersebut. Korupsi telah menggerogoti Pertamina secara diam-diam selama 5 tahun, dari tahun 2018 hingga 2023. Aktivitas ilegal yang berkepanjangan ini menunjukkan budaya impunitas yang mengakar dan pengabaian terang-terangan terhadap perilaku etis. Skandal ini menjadi pengingat nyata akan kerentanan bahkan institusi paling terkemuka sekalipun terhadap bahaya korupsi. Skandal Pertamina bukan hanya cerita tentang kerugian finansial, ini adalah pelanggaran kepercayaan publik yang mendalam. Perusahaan yang dipercayakan dengan salah satu sumber daya paling vital di Indonesia, telah dieksploitasi tanpa malu untuk keuntungan pribadi. Pengkhianatan ini sangat melukai jiwa bangsa, membuat banyak orang mempertanyakan integritas dan akuntabilitas mereka yang berkuasa. Jaringan korupsi yang rumit di Pertamina sama berani dan mengerikannya. Para eksekutif, didorong oleh keserakahan yang tak terpuaskan, mengatur skema yang dengan sengaja merusak keamanan energi negara demi keuntungan mereka sendiri. Mereka menolak minyak dalam negeri yang tersedia, memaksa perusahaan untuk mengimpor minyak berkualitas rendah dari luar negeri. Manipulasi praktik impor-ekspor ini memungkinkan mereka untuk mengisi kantong mereka dengan keuntungan ilegal. Lebih lanjut, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini terlibat dalam penetapan harga yang mencolok, meningkatkan biaya impor minyak, dan meraup keuntungan haram. Mereka juga memanipulasi kontrak pengiriman, menggelembungkan biaya, dan menyedot dana yang seharusnya menjadi milik rakyat Indonesia. Keberanian dan skala tindakan mereka membuat para penyidik dan publik tercengang. Skandal Pertamina mengungkap hubungan yang sangat memprihatinkan antara keserakahan perusahaan dan budaya impunitas. Para eksekutif yang terlibat tampaknya beroperasi dengan rasa tidak terkalahkan, percaya bahwa mereka berada di atas hukum. Tindakan mereka adalah pengkhianatan terang-terangan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh rakyat Indonesia, dan pengingat nyata akan efek korosif korupsi terhadap masyarakat. Saat berita skandal Pertamina pecah, gelombang kemarahan melanda Indonesia. Publik menuntut tindakan cepat dan tegas terhadap mereka yang bertanggung jawab atas pengkhianatan yang mengerikan ini. Pada tanggal 24 Februari 2025, pihak berwenang melakukan langkah signifikan, menangkap 7 eksekutif tingkat tinggi dari Pertamina dan anak perusahaannya, Pertamina International Shipping. Di antara mereka yang ditangkap adalah 2 tokoh terkemuka, Yoki Fernandi, CEO Pertamina International Shipping, dan Rifa Siahaan, CEO Pertamina. Penangkapan ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa tidak seorang pun, terlepas dari posisi atau pengaruh mereka, akan lolos dari jeratan hukum. Investigasi yang diluncurkan pada Oktober 2024 sangat ekstensif dan teliti, melibatkan kesaksian dari 96 saksi dan ahli. Para tersangka dalam kasus Pertamina menghadapi konsekuensi serius, termasuk kemungkinan hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda yang besar. Pemerintah Indonesia, di bawah tekanan besar untuk menunjukkan komitmennya terhadap akuntabilitas, berjanji untuk memastikan persidangan yang adil dan transparan. Hasil dari kasus profil tinggi ini sangat penting, karena akan menjadi presiden bagi kasus korupsi di masa depan di Indonesia. Skandal Pertamina menjadi panggilan keras bagi Indonesia, mengungkap kerentanan sistemik badan usaha milik negara atau BUMN terhadap korupsi. Menjadi sangat jelas bahwa pengamanan dan mekanisme pengawasan yang ada sangat tidak memadai dalam mencegah penyelewengan skala besar semacam itu. Skandal tersebut memicu percakapan nasional tentang kebutuhan mendesak akan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam BUMN. Pertamina, dalam upaya memulihkan citranya yang ternoda, berjanji untuk menerapkan reformasi besar-besaran. CEO Nike Widiawati, yang memimpin perusahaan selama periode penuh gejolak ini, bersumpah untuk memprioritaskan perilaku etis dan memperkuat kontrol internal.
Pemerintah menyadari gawatnya situasi, berjanji untuk bekerja sama dengan Pertamina dan BUMN lainnya untuk mencegah skandal serupa terjadi di masa mendatang. Jalan untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik panjang dan sulit. Skandal Pertamina telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada lanskap perusahaan Indonesia, menggarisbawahi perlunya perombakan menyeluruh tata kelola BUMN. Bangsa ini berdiri di persimpangan jalan, menghadapi pilihan antara melanggengkan budaya impunitas atau memulai jalan reformasi sejati. Respons